Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Adalah sebuah proses di mana Nazia itu mengalami perjalanan yang cukup panjang ketika menghadapi, atau mungkin sekarang bahasanya adalah ketika dia sadar bahwa itu adalah proses cara Tuhan memeluknya gitu. Termasuk Nazia memberanikan diri untuk ketika keadaannya benar-benar sedang sakit pada saat itu, di operasi kedua ya Nazia ya. Iya. Nazia itu menyempatkan untuk menemui atau nonton konser. Iya, betul. EXO ya. EXO. Konser pertama. Mungkin itu buat proses menghilangkan rasa sakit ya. Iya nggak sih? Ya, untuk hiburan sih. Menghibur diri sendiri gitu. Menghibur ya. Baik, kita sudah kedatangan ibunya. Waktu itu minta izinnya seperti apa, kita tanyakan ke ibunya ya. Maka Ibu Nazia. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka boleh dicopot dulu Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi lagi ngobrolin tentang yang Korea itu. Waktu itu Ibu mengizinkan Nazia, kenapa sih bisa ya gitu? Boleh Nazia ke Jakarta untuk nonton K-pop? Yang pertama itu adalah kesukaannya. Kemudian saya mengizinkan karena terlebih dulu saya konsultasi dulu dengan Dokter Mirna. Kemudian saya konsultasi juga kepada Asodi. Dia menonton pergi ke Jakarta itu sambil menggendong oksigen. Ya, jadi tidak lepas dari oksigen pada waktu itu karena memang situasinya sudah memburuk gitu. Jadi tidak lagi sesehat pertama. Ya, tapi alhamdulillah diantar oleh kakaknya naik bis ke Jakarta, kakaknya ada di luar dan nonton dengan teman-temannya. Bagaimana cara membahagiakan anak? Saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau ini adalah hal yang terakhir saya lakukan. Jadi mungkin itu perasaan yang ada di dalam diri saya sebagai seorang ibu. Bagaimana yang terbaik, harus terbaik. Apa yang anak saya inginkan, saya berikan. Karena ini mungkin, ini adalah pertemuan terakhir saya. Gitu. Mungkin Nazia ingin menyampaikan apa untuk Ibu? Terima kasih untuk semuanya. Untuk selalu mensupport aku dari dulu. Ibu selalu bilang sama aku bahwa aku bisa melewati semua ini dan terbukti aku bisa sembuh. Mungkin bisa dipeluk Bu Nazia ya. Masya Allah. Jadi cinta seorang ibu sangat luar biasa. Saya terharu Ibu ketika Ibu mengatakan mungkin ini adalah permintaan terakhir dari Nazia. Tapi Nazia nggak akan pernah menyerah. Nazia bilang tadi, saya ingin tetap bangkit, saya ingin tetap hidup karena saya melihat sosok ibu yang selalu ingin dia lihat tersenyum gitu. Iya, betul. Dan terbukti ya, Ibu senyum terus ya. Waktu itu yang Ibu rasakan apa ketika Nazia ditinggalkan oleh ayahnya di usia 3 tahun, lalu ketika 13 tahun Nazia mengalami tumor otak, lalu di usia 17 tahun di operasi kedua Nazia menjadi seorang dengan disabilitas. Iya. Dari kecil, jadi ayahnya meninggal pada usia 3 tahun. Saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong kalau ayahnya itu pergi, misalnya ya seperti orang lain, tapi saya katakan bahwa memang ayahnya meninggal. Lalu saya bawa ke kuburannya, ini kuburannya. Kemudian setelah itu setiap hari saya datang ke kuburannya. Makin lama jadi 2 hari sekali, kemudian jadi seminggu sekali, jadi sebulan sekali datang ke kuburan itu. Itu dengan membawa amplop yang ditulis, disimpan di sana. Itu kebiasaannya seperti itu. Kemudian karena saya mengajar, otomatis dia harus mengikuti saya setiap hari ke sekolah. Lalu saya menggali potensi apa yang ada di dalam diri anak saya. Dia senang membaca dengan ada dialog tertentu. Oh, saya rasa
dia senang di dalam seni gitu. Jadi oleh karena itu saya asah dengan berpuisi. Karena kebetulan saya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah. Saya kenalkan untuk berpuisi, mengikuti lomba beberapa kali, bahkan sempat menjadi juara puisi Kota Bandung. Kemudian juga membuat karya-karya puisi, bahkan karyanya dipakai orang lain untuk lomba. Nah, kemudian saya juga punya teman guru SBK, saya titipkan untuk belajar menari. Jadi dia itu menari ketika di TK. Di TK Pusdai dia sudah belajar untuk menari. Emang aktif ya dari kecil ya? Ya, jadi apapun diikuti gitu. Jadi di dalam berkesenian saya lihat menonjol gitu. Jadi Nazia kecil itu sangat aktif untuk berkesenian. Iya. Nah, setelah Ibu sadar bahwa Nazia ini terkena tumor otak, waktu itu apa yang Ibu lakukan? Bentuk apa yang Ibu lakukan kepada Nazia? Ketika itu pertama tahu bahwa tumor otak, jadi pertama kesemutan, kemudian hilang dengan diberikan obat yang Koditam itu? biasa. Oh, belum mengenal belum koditam, koditam tapi ya. cukup dengan obat penghilang rasa sakit saja. Nah, setelah itu besoknya beraktivitas kembali. Setahun kemudian muncul lagi gejala seperti itu. Jadi jaraknya setahun, gitu. Kemudian saya juga bawa ke dokter, bermacam-macam pendapat dokter. Pada akhirnya saya minta untuk CT scan. Nah, keputusan dari dokter itu ternyata anak saya mengidap ependimoma, mengidap tumor otak, dan harus pada waktu itu juga masuk dirawat di rumah sakit. Saya keberatan waktu itu karena segala sesuatu harus dibicarakan terlebih dahulu. Oleh karena itu saya minta waktu. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya juga menolak untuk mengoperasi ya anak saya. Kalau anak saya dioperasi ini bagaimana? Mendengar kata tumor otak saja itu sudah menakutkan. Betul. Gitu. Betul. Sudah menakutkan. Orang berpendapat jarang ada yang selamat atau akhirnya akan begini-begini gitu. Oleh karena itu segala usaha dilakukan, tapi Tuhan menunjukkan jalan terbaiknya, yaitu melalui operasi, gitu. Jadi kami sama-sama berdoa, di rumah juga berdoa, dokter juga berdoa, karena saya tidak menganggap lagi Dokter Mirna itu seorang dokter, tapi saya menganggap bahwa Dokter Mirna itu adalah kerabat saya sendiri, gitu. Jadi begitu dekat hubungannya sampai sekarang, apapun bisa kita mencurahkan kepada dokter itu. Masya Allah. Gitu. Masya Iya. Allah. Jadi memang itu adalah proses di mana Ibu berdoa ya, mengikhlaskan bahwa Nazia itu sudah saatnya untuk operasi. Iya. Dan akhirnya di operasi kedua Nazia mengalami menjadi seorang dengan disabilitas. Mungkin Iya. bisa diangkat dulu tangan kirinya Nazia. Oh, jadi memang ini karena memang apa ya, saraf untuk geraknya diambil atau seperti apa waktu itu? Sensorik motoriknya Sensorik itu. motorik ya. Jadi kan ada yang di situ kan di atas sensorik motorik itu si tumornya. Nah, operasi kedua ini diambil semua gitu. Memang dokter sudah bilang gitu bahwa akan diambil semuanya. Nah, itu berefek ternyata gitu. Saat diambil berefek gitu. Dan membutuhkan proses ya untuk bisa, waktu dulu kan masih pakai kursi roda Kursi ya Bu ya? roda, Iya. ya benar. Itu berapa lama sih Nazia waktu itu? 2 bulan, sekitar 2 bulan ya. untuk proses bisa berdiri lagi. Bisa berdiri, itu masih baru bisa berdiri gitu. Jadi kalau jalan tuh pelan-pelan dengan tongkat. Baik. Baik, nanti kita di segmen terakhir kita ngobrolin soal itu juga, termasuk perjalanan Nazia membuat sebuah karya yang berjudul Cara Tuhan Memelukku. Baik, sahabat, tetap di acara Difabel Bisa Berkarya. Buat